Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita akan bahas adalah kegaduhan yang terjadi di dunia perskincarean Indonesia. Karena kan kemarin kita melihat ada sejumlah influencer, juga dokter, bahkan pengusaha, itu hadir ke BPOM, ada sebuah meeting di sana, dan ternyata setelah meeting tersebut terjadi yang paling viral adalah terkait dengan apa ini, SS atau Sela, yang melakukan hal-hal unik kepada dokter detektif dan pada akhirnya mereka itu saling melaporkan satu sama lainnya. Ya, nggak bisa dipungkiri sih, ini adalah drama yang sebenarnya suka tidak suka ngebawa kebaikan bagi masyarakat umum. Kenapa aku bilang membawa kebaikan bagi masyarakat umum? Karena kan kalau dari dokter detektif, dia ini mengklaim bahwa menemukan adanya dugaan-dugaan sejumlah produk skincare yang overclaim, bahkan juga yang berbahaya. Tetapi di sisi lain, kita juga harus fair kalau dokter detektif pun juga, kalau awal-awal kan pure hanya melakukan hal yang kayak review-review yang berbahaya saja, yang nggak baik untuk masyarakat, efeknya bagus buat publik. Tetapi diketahui juga bahwa dokter detektif ini juga punya produk skincare, dia juga jualan, bahkan ada tuduhan dari lawannya, katanya dia ini meminta sejumlah uang yang nilainya juga fantastis, puluhan miliar, kepada salah satu pengusaha lainnya. Dan kemudian dibilang sama dokter detektif, kalau memang betul saya memeras orang tersebut, buktikan aja, laporkan aja. Dikatakan dari pihak SS, iya, sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Oke, kita akan bahas adalah beberapa keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, kemudian juga dari Kepala BPOM RI, serta drama-drama lainnya. Yang pertama kita coba lihat adalah cuplikan pada saat terjadinya drama kegaduhan antara timnya Doktif, ya, yang itu ada asistennya dan juga supir, plus juga dengan timnya SS yang ada beberapa pria di situ. Bahwa kemarin itu kamu itu udah fitnah, jolim kamu. Kamu itu udah jolim dari mana? Oke. Kalian sudah lihat lah ya dramanya, aku yakin semuanya seperti apa. Yang aku gambarkan secara singkat adalah, ini Pak sopirnya kenapa ya? Dia tidak langsung jalan begitu aja. Kalau dari pihaknya Doktif, ngeklaimnya bahwa sopirnya itu ditahan. Oke, dari pihak lawannya bilang nggak ditahan kok. Dia lagi makan aja tuh di rumah makan tersebut. Karena memang menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, ini kejadiannya pada saat Doktif itu lagi makan di sebuah rumah makan di Jakarta Timur dan dirinya didatangi oleh sejumlah orang dan merasa terancam dengan drama-drama yang kita lihat di media tersebut, teman-teman. Tetapi juga kalau aku lihat secara real ya, videonya secara utuh, memang pada saat supirnya sudah masuk ke dalam mobil tersebut, kemudian kan nggak jalan-jalan. Bahkan aku juga sempat lihat supirnya itu kayaknya ditarik-tarik, ada pria yang narik-narik dia dan mobilnya juga nggak jalan. Dan secara nyata aja dia kan sempat nelpon Nikita Mirzani, ini gimana nih teh dan sebagainya. Ya udah naik aja Grab atau naik public transport menuju ke Mabes Polri atau kemana atau ke Polda Metro Jaya, itu yang dituju. Jadi bisa dipastikan kalau aku lihat dari sini bahwa memang mereka tidak bisa keluar. Terlepas apakah benar supirnya itu ditahan atau digimanakan, I don't know untuk bagian tersebut. Tapi yang jelas dari dokter detektif tidak bisa keluar dari mobil tersebut. Bahkan juga asistennya yang sudah cukup senior menurut aku nangis di situ. Yang hebatnya aku lihat Doktif bener-bener nggak gentar ya. Dia ada beberapa pria dengan nada yang sangat tinggi, ditambah lagi dengan sejumlah perempuan di sana yang aku lihat luar biasa. Tapi Doktif sama sekali tidak bergeming. Yang ini menunjukkan mentalnya yang sangat kuat. Nah, kejadian ini itu terjadi setelah mereka ketemu dengan BPOM. Dan ada salah satu statement dari Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, yang ini mengindikasikan bahwa ini tidak 100% kayak mendukung Doktif. Maksudnya gimana? Dikatakan di sini bahwa kami sebagai BPOM itu senang-senang aja dokter melakukan hal seperti itu. Kerja kami terbantu, tapi ini bukan mengancam loh, hati-hati. Nanti Bareskrim tidak tinggal diam, ada unsur perdata, apakah ada unsur pidana juga di situ. Maksudnya seperti apa? Coba kita simak keterangan dari Kepala BPOM ini, teman-teman. Dan kamu aja yang bisa mengumumkan.
kenyataannya aturannya seperti itu. Tetapi dokter tetap melakukan, mengumumkan. Kami juga tidak bisa bertindak apa-apa. Tapi tunggu, saya bukan mengancam. Saya bukan mengancam. Saya akan turun karena dari laporan yang lain. Ini jadi artinya statement itu Badan POM aja dalam konteks melindungi teman-teman, bukan untuk kepentingan kami, bukan sama sekali untuk kepentingannya Badan POM. Karena Oke, ini biasanya aku selalu memakai teori dekonstruktif dalam melihat keterangan seseorang. Teori dekonstruktif itu menyatakan apa yang biasanya disampaikan justru adalah kebalikannya. Kalau dikatakan ini bukan mengancam, mungkinkah kebalikannya? Nah, terus juga ini bukan kepentingan BPOM. Menurut aku ya, ini itu kayak ya memang secara undang-undang, BPOM itu kan pekerjaannya dilindungi oleh undang-undang untuk ngebantu menghilangkan lah hal-hal yang tidak baik, terutama untuk makanan, obat ke masyarakat. Tapi kan faktanya juga banyak yang mengkritik gitu. Terus selama ini kok banyak banget tuh produk-produk overclaim yang bilangnya ada kandungannya sekian tapi ternyata cuma segini. Ibarat kata kayak beli telur gitu loh teman-teman ya. Kita beli telur satu kotak yang diklaimnya ada 10 telur tapi ternyata pas dicek cuma 8. Kan ada juga masyarakat tuh ada undang-undang konsumen juga. Kalau lawannya undang-undang dihadapkan juga dengan undang-undang. Di sini aku tangkap dari keterangan ya pihak BPOM ini secara halus melarang, menyarankan agar Doktif tidak lagi melakukan review-review tersebut. Tapi ya kalau memang tetap seperti itu, nggak bisa ngapa-ngapain, efeknya nanti ke masalah hukum. Itu sih yang aku tangkap di poin yang pertama ini. ribuan semua orang juga melaporkan seperti ini, produk A, produk B, laporkan dan sebagainya. Badan POM tidak akan kehilangan otoritas. Oke, kalau Tidak otoritas mungkin ya. negara lewat DPR membuat undang-undang peraturan menyerahkan aturan ini ke A, ke B. Karena memang lembaga ini punya otoritas. Jadi kami tidak akan punya rasa takut akan kehilangan wewenang karena kewenangan kami sudah dijamin oleh undang-undang. Kalau untuk otoritas, aku yakin tidak akan mungkin hilang dari BPOM, tapi kayak lebih pride, kesel. Kayaknya aku ngelihat dari beliau ini cukup kesal gitu ya, karena kan menjadi pembahasan anggota DPR, pembahasan masyarakat, kerjanya BPOM ini apa sih kan kayak gitu kan ya. Mereka juga nggak mau disalahkan, kita udah bekerja loh, kan kesannya ya namanya juga sebuah lembaga begitu. Kalau sudah di otak-atik, harga dirinya, pride-nya ngerasa terganggu, pasti juga tidak akan tinggal diam. Tapi yang diuntungkan dari drama ini menurut aku adalah masyarakat. Sekarang aku yakin banget nih para pengusaha skincare atau usaha-usaha sejenis, mereka tuh akan berpikir 1000 kali kalau mau menggunakan bahan-bahan berbahaya atau bahkan overclaim. Karena apa? Apakah karena BPOM-nya? I don't think so. Aku rasa karena keviralan, termasuk juga dengan Doktif yang ada di sini. Tapi niat kami adalah melindungi teman-teman. Saya kasihan orang yang berniat baik, tapi endingnya karena tuntut menuntut pasti ada kala yang menang kan? Oh, ini kayaknya ditujukannya buat Doktif nih ya. Kasihan nih niatnya baik gitu. Teori dekonstruktif kita pakai di sini. Di lain sisi masyarakat ribut. Yang kedua, orang yang dirugikan mungkin kehilangan bisnisnya. Kehilangan bisnis itu bukan semata-mata karena sikap dari pemerintah. Oke, yang lain-lainnya adalah jawaban-jawaban normatif. Tapi sekali lagi ya, dengan segala hormat buat BPOM, ya ini menjadi salah satu pukulan juga ya. Karena kalau tidak ada kegaduhan ini, aku yakin tuh masih banyak banget produk-produk yang overclaim, terus juga yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Dalam drama yang semalam kita lihat antara Doktif dan juga timnya SS ini, yang selalu ditanyakan sama SS adalah terkait dengan kamu itu dapat reviewnya produknya dari mana. Jadi aku tangkap di sini bahwa yang dipermasalahkan sama mereka ini adalah krim yang terbaru atau review yang terbaru saat itu juga. Jadi timnya SS ini ngerasa bahwa ini nggak bener nih, katanya ada produk yang kayak MC atau produk yang nggak ada brandnya atau yang harus menggunakan resep dokter, tapi dijual sama dia. Nah, menurut SS, dia ngerasa ini fitnah. Kamu beli produknya di mana? Terus kamu bilang itu produknya saya.
Nah, Doktif ini tidak mau ngasih tahu produknya itu belinya di mana, bahkan sampai ke kantor polisian pun mereka tidak ada kesepakatan ngasih tahu belinya di mana. Menurut Doktif itu adalah hak saya. Tetapi ada jejak digital yang netizen kumpulkan di sini pada saat ada obrolan dengan Dr. Richard dan juga Sela atau SS ini yang mengatakan hal senada. SS mengakui bahwa dulu memang dia pernah jualan krim yang kayak ada MC tersebut. Ini coba kita simak cuplikannya berikut ini teman-teman. Ada produk yang salah satunya itu MC judulnya. Itu MC. polosan. Itu Shell atau bukan? Karena itu sebenarnya itu kan kita lengkap ya sama apoteker kita, dokter kita lengkap. Cuman kita mungkin ngejualnya ke kemitraan, pakai surat nih. Mereka tuh pakai surat, pakai izin, pakai apa segala macam. Cuman mungkin kemitraan kita mereka tuh kan ada permasalahan ke CS dulu nih, kita punya apotek. Oke, konteksnya adalah gini, teman-teman yang krim polosan itu harus ada resep dokter sih setahu aku ya. Kayak ada bahan-bahan hidroquinone tuh sebenarnya boleh dipakai untuk kita kulit, terutama untuk yang flek-flek gitu. Tapi ada kadarnya, dan itu kadarnya harus ditentukan oleh resep dokter. Dan kita harus konsultasi dulu. Nah, masalahnya adalah BPOM juga katanya sudah pernah menegur timnya SS karena ketahuan menjual produk yang seperti itu. Alasannya karena ada sistem yang tidak terikuti. Misalnya konsultasi dulu lewat CS dan sebagainya. Kita lanjutkan di sini. Mereka punya dokter. Nah, mungkin kemitraan ini order lebih dan dipajang. Itu kita udah hold semuanya. Kita Maksudnya nggak sampai. Hah? Maksudnya gimana? Mungkin si kemitraan kita ini ordernya lebih. Kan itu nggak boleh di order ya. Itu kan krem plek. MC itu sebenarnya krem plek. Krem plek untuk wajah. Jadi ada aturan untuk ngambil krem plek itu. Harus Jadi pakai surat ke dokter apoteker lah. kita, ke dokter kita, pakai surat segala macam. Ternyata dia ordernya lebih yang bisa dia jual bebas. Sebenarnya itu nggak Tidak jual bebas. boleh. Sebenarnya si kemitraan ini udah mencatat nih orang yang punya keluhan plek ke apoteker kita segalanya itu pakai surat dok, bukan dijual bebas dari pusat itu. Tapi itu produknya dari Kak Shell. Itu produknya dari aku. Oke. Oke. Tapi kan nggak ada etiket birunya. Ada dok. Ada. Nggak ada. Ada yang kita jual ada kan? Yang aku bahas malah etiket biru. Oh, oke. Soalnya aku ada beli beberapa nggak ada etiket birunya. Nggak Tapi ada. yang dari kami itu pure ada etiket biru. Oh, oke. Memang pakai surat itu ada. Dan itu juga cuman 3 bulan 4 bulan karena kami juga udah ditegur langsung sama orang Bepom. Ditegur langsung. Oke. Jadi sudah ditegur langsung oleh BPOM 3 bulan hanya atau 4 bulan, habis itu udah nggak lagi. Nah, ini kan yang menjadi salah satu indikasi bahwa apakah jangan-jangan waktu SS ini tanya ya sama Doktif, kamu belinya di mana, kamu dapatnya di mana gitu. Apakah mungkin itu adalah sisa-sisa penjualan yang lama-lama dan masih ada? Aku juga yakin lah seorang Doktif juga yang aku lihat mentalnya kuat, dia juga menengah atas, berpendidikan, suaminya juga katanya pengacara, jadi ngerti hukum. Pada saat dia melakukan hal-hal seperti itu, mereka ngerti nih ya, yang lagi diserang ini, dibahas ini, akan berpengaruh ke periuk nasinya orang lain. Kalau sudah sampai seperti ini, itu luar biasa sih. Nah, kalau ditanya tentang dari mana dapatnya itu, ya aku rasa dari Doktif juga punya hak ya untuk tidak menjawabnya. Takutnya kalau dikasih tahu, oh saya belinya dari reseller Anda yang A, B, C, dan D. Nanti didatangi, orangnya ketakutan. Beda lah kalau orang-orang di daerah, orang-orang yang tidak kenal dengan dunia, mungkin selebgram atau apapun lah sebutannya di Indonesia, yang di ibu kota, mereka kalau berhadapan dengan hukum kayaknya biasa-biasa aja. Tapi kalau di daerah udah ketakutan gitu loh. Menurut aku yang dilakukan Doktif itu kalau dalam dunia jurnalis gitu ya, itu kayak melindungi narasumbernya begitu. Nanti akan diungkapkan pada saat persidangan. Oke, jadi drama-drama ini kalau aku lihat sekarang ini sudah nggak ada lagi titik tengah. Kedua belah pihak ngerasa berada di jalan yang benar. Tapi terlepas apapun itu, ini nggak bisa dipungkiri ada hubungan juga dengan bisnis. Karena Doktif pun juga pengusaha skincare, dia juga mendapatkan keuntungan dari profil dia. Dan itu memang yang diinginkan menurut aku. Kenapa? Karena kan dia bilang, saya tuh udah muak katanya dengan flexing-flexing lah, dengan ABC dan D drama dunia perskincare.